Pak Juan. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak Juan? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, tentunya kita kali ini sudah komitmen untuk bertemu ya. Nah, sepertinya Pak Juan akan melakukan coaching gitu ya. Jadi sebelum memulai coaching ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan. Pada coaching kali ini saya akan melakukan beberapa penilaian ya yang akan dilakukan oleh Pak Juan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Gitu. Jadi bagaimana Pak Juan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach merespon dari pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Juan sendiri. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kembali ada beberapa prinsip coaching yang harus Pak Juan kuasai. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Gitu ya Pak Juan ya. Nah, jadi kompetensi apa nih yang akan Pak Juan kembangkan pada coaching kali ini? Untuk coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian saya akan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat coaching ini. Iya, bagus sekali ya. Jadi Pak Juan ada beberapa kompetensi yang harus Pak Juan kembangkan di situ ya, ada 3. Nah, jadi kemudian kompetensi mana nih yang akan Pak Juan kembangkan secara spesifik lagi gitu dalam melakukan coaching kali ini? Pada coaching kali ini untuk lebih spesifiknya saya akan lebih ke memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali kepada coach agar dia bisa memberikan solusi sendiri terkait masalahnya. Oh iya, jadi menurut Pak Juan pertanyaannya lebih penting gitu ya, penting, sangat penting sehingga lebih dispesifik lagi gitu ya. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya yang bagaimana nih ya, yang akan dilakukan atau yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Oke, untuk harapannya saya ingin coach ini nanti mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, kemudian menemukan lagi lebih mendalam bagaimana cara dia melakukan aksi rencana tersebut. Oke, baik sekali dalam perencanaannya Pak Juan ya. Mungkin kita akan bertemu setelah ini ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Juan. Oke, waktu itu Bu Ani menghubungi saya untuk meminta waktunya sebentar untuk kita bincang-bincang dengan masalah Ibu Ani. Nah, kira-kira apa nih yang mau Ibu bicarakan? Iya Pak Juan, gini, saya ada sedikit masalah nih Pak Juan di sekolah, khususnya dengan murid-murid nih. Murid-murid saya itu ada beberapa yang kalau sedang belajar itu kurang fokus dan sulit memahami pembelajaran Pak Juan. Oke, jadi masalahnya tentang fokusan murid. Nah, kita kan cuma ada waktu beberapa menit aja karena nanti Juan ada kegiatan lain. Nah, kira-kira dari perbincangan kita apa nih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nanti? Iya Pak Juan, saya sebenarnya butuh teman ngobrol ya Pak Juan ya terkait masalah saya ini. Ya saya berharap dengan kita sharing sore ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi begitu Pak Juan. Oke, ya amin Bu. Semoga aja nanti setelah kita berbincang kita mendapatkan solusi dari masalah Ibu. Balik lagi dengan masalah Ibu, kira-kira dengan masalah tersebut apa sih yang membuat anak-anak itu kurang fokus dalam pembelajaran? Iya nih Pak Juan ya, jadi anak yang kurang fokus dalam pembelajaran itu bukan hanya 1-2 tapi hampir sebagian besar gitu. Dan ketika saya gali, saya pernah tanya ke anak-anak itu, jadi anak-anak ini kan sebelum waktunya istirahat mereka sudah sibuk ya, pengen istirahat. Bu, sudah jam istirahat belum Bu? Sudah jam istirahat belum? Kata saya, belum nah, istirahat itu kan jam 9.15, kadang masih setengah 9, kadang masih jam 9 tuh anak-anak sudah bolak-balik tanya begitu. Kemudian saya tanya, kamu kenapa buru-buru pengen istirahat? Katanya lapar, tidak sarapan dari rumah gitu Pak Juan. Oke, yang Ibu ajar itu semua kelasnya seperti itu atau kelas tertentu saja yang permasalahan? Iya, saya kan wali kelas 6 ya Pak Juan. Ya di murid saya di kelas 6 ini. Dan selain ada yang tidak fokus,
ada beberapa dari murid itu juga yang eh, sulit memahami beberapa pelajaran gitu Pak Juan. Oke, dari sulit memahami pelajaran tersebut, apakah yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Iya Pak Juan, jadi kalau saya urai, masalah saya ini ada dua ini Pak Juan ya terkait murid saya ini. Jadi ada beberapa yang kurang fokus karena tidak sarapan, dan ada beberapa yang sulit memahami beberapa mata pelajaran begitu Pak Juan. Oke, dari jumlah siswa Ibu di kelas itu ada berapa jumlahnya? Murid saya ada 21 orang. 21 orang. Dari jumlah murid tersebut, kalau kita persentasekan, kira-kira yang sulit menerima pembelajaran itu ada berapa persen dari 1 sampai 100% kira-kira? Kira-kira 10% lah Pak Juan. 10%. 10% dari siswa saya. Oke, jadi untuk kedepannya kira-kira Ibu ingin menaikkan berapa persen untuk peningkatan belajar siswa tersebut? Ya, saya berharap dari 10% yang cukup kesulitan dalam memahami pembelajaran, saya berharap untuk beberapa bulan ke depan ya yang 5% bisa ada kemajuan Pak Juan. Jadi ya sedikit-sedikit ya, karena kita saya sadar sih Pak Juan, namanya anak-anak itu kan macam-macam ya, berbeda-beda, daya tangkapnya juga berbeda-beda, ada yang cepat, sedang, lambat begitu. Jadi saya berharap untuk beberapa bulan ke depan ini ya mungkin dari 10% ya bisa tinggal 5% lah gitu yang masih kesulitan gitu Pak Juan. Oke, baik Bu. Jadi kan beberapa bulan ke depan Ibu akan menaikkan progres persentasenya dari 10% untuk meningkat. Nah, kira-kira rencana apa yang bakal Ibu lakukan untuk mendongkrak persentase anak tersebut? Iya Pak Juan, jadi untuk anak-anak yang kurang fokus karena belum sarapan hampir setiap hari itu Pak Juan ya, saya mungkin akan berkomunikasi dengan orang tuanya ini Pak Juan, dengan wali murid ya, karena kalau dibiarkan ya akan sangat tidak baik ke depannya, karena ini anak hampir setiap hari tidak sarapan dari rumah. Nah ini pasti saya akan harus segera untuk ngobrol nih dengan orang tuanya, dengan wali murid, agar masalah sarapan ini bisa menjadi keseriusan gitu ya Pak Juan, untuk anak-anak agar bisa fokus dalam belajar. Kemudian untuk yang masih kesulitan dalam memahami pembelajaran, saya akan melakukan pendampingan individu. Kalau diambil waktu setelah pulang sekolah, tentunya saya cukup kesulitan ya Pak Juan, karena anak-anak juga waktunya sudah siang, sudah lelah. Jadi saya terpikir begini, untuk pendampingan individu, anak-anak yang kesulitan ini ketika mengumpul tugas itu akan saya panggil satu-satu dan akan saya jelaskan yang materi-materi yang memang belum paham begitu. Jadi pembimbingan individunya ketika sambil mengoreksi tugas yang mereka kumpul begitu Pak Juan. Wah, bagus sekali tuh rencana yang Ibu akan laksanakan. Tadi kan Ibu sudah ingin melaksanakan dan melibatkan orang tua terkait anak yang kurang sarapan. Kira-kira untuk pelaksanaan kedua ini siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk pendampingan individu siswa tersebut? Untuk pendampingan individu ini saya akan bicara dengan guru bidang studi yang lain juga ya Pak Juan ya, karena di kelas saya ada beberapa guru bidang studi yang terlibat juga. Jadi saya akan ngobrol dengan guru bidang studi ini agar anak-anak yang memang masih sulit ini mendapat perhatian khusus, dan harapan saya guru bidang studi juga berkenan melakukan pendampingan individu juga ini Pak Juan. Nah, terkait dengan rekan-rekan tersebut, kira-kira apa nih komitmen dari Ibu dan rekan-rekan Ibu yang terlibat agar rencana Ibu itu terus bertahan dan terus meningkat persentase peningkatan siswanya? Iya, jadi untuk pendampingan individu saya akan lakukan secepatnya ya Pak Juan. Mungkin mulai pekan depan akan saya intens membimbing anak-anak yang masih kesulitan ini. Artinya kalau secara klasikal mungkin dia
kurang mendapat perhatian gitu ya Pak Juan ya, mungkin dia kurang paham tapi malu untuk bertanya. Harapan saya ketika pembimbingan individu ya dia berani gitu ya, berani mengemukakan pendapat, menanyakan hal-hal yang memang belum jelas. Jadi insya Allah mulai pekan depan akan mulai dilakukan ini. Wah, rencana yang Ibu utarakan sangat sungguh bagus untuk kedepannya, dan Juan harap semoga rencana itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Oke, dari perbincangan kita ini kira-kira apa yang Ibu rasakan sekarang? Iya, alhamdulillah Pak Juan ya. Saya sedikit terurai sepertinya masalah yang saya hadapi, dan sedikit lega ya Pak Juan. Dan mudah-mudahan setelah obrolan kita sore ini ada progres yang bisa saya lakukan untuk masalah yang dihadapi oleh murid-murid saya Pak Juan. Iya Bu Ani, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin sebulan ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi untuk melihat seberapa besar progres yang sudah Ibu laksanakan. Mengingat Juan ada kegiatan lain, mungkin perbincangan kita akhiri sampai sini dulu ya Bu ya. Oh iya, terima kasih banyak Pak Juan waktunya ya. Ibu. Kalau gitu saya pamit, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Juan. Waalaikumsalam Bu. Nah, gimana setelah melakukan coaching? Perasaan Pak Juan baikkah atau bagaimana? Ya alhamdulillah setelah melaksanakan coaching perasaannya baik, dan juga perasaan coaching juga sangat senang setelah melakukan coaching. Ya alhamdulillah ya. Nah jadi apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, setelah melakukan coaching yang sudah saya lakukan adalah saya melakukan dengan alur tirta, di mana tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian menyiapkan menggali rencana aksinya, dan juga tanggung jawab. Oh begitu. Sehingga coach dapat menemukan langkah-langkah masalah yang dihadapi. Oke, artinya coach sudah mulai menemukan dari apa yang dilakukan Pak Juan melalui alur tirta tadi ya. Nah, jadi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching kali ini? Oke, setelah saya melakukan coaching kali ini, yang ingin lebih saya kembangkan adalah mungkin lebih mendalami teknik coaching alur tirta tersebut, agar kedepannya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Pak Juan bisa berjalan dengan baik ya ke depannya, karena kita sama-sama belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya, sehat? Oh alhamdulillah sehat. Kabar Bu Ani gimana? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu Mel, ini kan mau coaching ya? Ya. Iya, sebelum dimulai ada sedikit yang mau dibicarakan. Pada coaching kali ini selaku observer saya akan melakukan penilaian. Saya akan melihat proses coaching yang dilakukan Bu Mel sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach, gitu ya. Iya Bu Ani. Kemudian saya juga mau mengingatkan tentang prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan ini Bu Mel ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah passion ya, kehadiran. Terus yang kedua mendengar aktif. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, itu kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu ya. Kemudian di antara kompetensi itu yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi?
Yang saya lebih tertarik ini mengembangkan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya, karena menurut saya pertanyaan-pertanyaan ini adalah kunci bagaimana coach itu bisa tergali apa yang dihadapi, masalah-masalah yang ia rasakan gitu. Oke, jadi Ibu akan mengembangkan eh, tentang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Itu sih Bu yang akan saya lakukan dalam langkah-langkah tersebut. Baik, untuk pra-observasi kita cukupkan dulu ya Bu Mel. Mudah-mudahan proses coaching nanti berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Demikian dulu ya Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yani. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, kita sore ini kebetulan kemarin kita sudah janji ya untuk bertemu. Kebetulan kemarin katanya Pak Juan pengen bincang-bincang dengan saya. Kira-kira ada masalah atau ada problem apa nih Pak Juan? Ya begini Bu, sebenarnya memang saya untuk meminta waktu Ibu ini adalah untuk menceritakan atau nantinya meminta solusi dari Ibu terkait masalah saya di kelas sebenarnya Bu. Karena memang di selama pembelajaran beberapa minggu ini banyak siswa saya itu yang banyak tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan. Hanya sekitaran 50% saja yang mengumpulkan tugas gitu Bu. Oh gitu, jadi lebih ke permasalahan tentang siswa di lapangan ya, gitu. Jadi permasalahannya tentang siswa ini yang kurang aktif dalam mengumpulkan tugas gitu di sekolah ya. Oh iya nih Pak Juan, dari permasalahan Pak Juan tadi ya, kira-kira harapan dari obrolan kita kali ini apa nih yang Bapak Juan harapkan? Juan harapkan sih dengan perbincangan kita nanti Juan menemukan solusi dari masalah yang Juan hadapi yang bisa Juan berikan nantinya di pembelajaran juga. Oke. Itu ya Pak Juan ya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan anak-anak itu sungkan gitu atau malas untuk mengumpulkan tugas? Tentunya kan Pak Juan tahu kan sedikit-sedikit penyebabnya apa. Ya mungkin kalau dipikir-pikir setelah apa yang saya lakukan di pembelajaran, mungkin tugas-tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak Bu. Kemungkinan juga dalam proses pembelajaran saya juga banyak melakukan tidak memberikan praktek lebih kepada siswa, jadi banyak mungkin penyampaian yang tidak tersampaikan ke siswa seperti itu. Oh gitu, jadi balik lagi ya kita lebih melihat proses pembelajaran itu mungkin materi-materi belum sampai dengan siswa itu 100% begitu ya. Nah jadi Bapak Juan ini sebagai seorang guru kan tentunya punya harapan nih ya kepada siswa itu seperti apa. Jadi harapan Pak Juan sendiri dengan siswa ini dengan tugas-tugas itu bagaimana? Ya harapan saya memberikan tugas itu agar mereka bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian dengan mereka menyelesaikan tugas itu berarti kan mereka memahami pembelajaran yang telah saya berikan. Oh gitu. Artinya ada hal-hal positif yang dilakukan siswa dari tugas-tugas itu begitu ya. Nah langkah kedepannya, bimbingan seperti apa nih yang Pak Juan lakukan terhadap siswa itu supaya mereka bisa naik lah ya presentasi keaktifan mereka dalam mengumpulkan tugas? Ya mungkin dengan apa yang sudah saya lihat kemarin, saya akan memberikan pembelajaran lebih lagi, kemudian memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga apa yang saya berikan bisa diingat selalu oleh siswa, kemudian lebih bervariasi lagi dalam memberikan pembelajaran, bisa memperlihatkan video atau media-media pembelajaran lainnya seperti itu. Bagus ya. Sebenarnya Pak Juan sudah lebih jeli gitu melihat masalah yang ada di kelas gitu. Berarti hal yang dilakukan Pak Juan ini memvariasi pembelajaran gitu, jadi lebih aktif gitu ya. Jadi dengan hal-hal baru seperti video yang ditampilkan. Nah kira-kira kapan nih akan dilaksanakan hal tersebut? Insya Allah besok kan saya juga ada jam pembelajaran, insya Allah bisa langsung saya lakukan rencana saya tersebut biar kedepannya juga ada perubahan terhadap siswa terkait
pengumpulan tugasnya, Bu. Oh iya, berarti semakin cepat semakin bagus Semakin gitu bagus. ya. Nah, jadi setelah rencana waktu yang akan dilaksanakan oleh Pak Juan ini, bagaimana nih komitmen Pak Juan terhadap rencana Pak Juan itu sendiri? Untuk komitmennya sih, Juan juga berkomitmen pada diri sendiri untuk terus memberikan pembelajaran menyenangkan agar siswa juga bisa menyenangkan dan bisa menerima pembelajaran yang Juan berikan gitu. Komitmen pada kita sendiri. Komitmen pada diri kita sendiri ya, bagaimana kita menganggap siswa itu di lapangan itu lebih aktif lagi Iya. begitu ya. Iya. Nah, setelah komitmen itu tadi, siapa saja nih yang Bapak Juan libatkan di dalam rencana Pak Juan itu sendiri? Nah, untuk melibatkan, mungkin Juan melibatkan wali kelas dari kelas yang Juan ajarkan tersebut, kemudian nanti berkolaborasi juga dengan guru-guru mapel yang sesuai dengan pembelajaran yang Juan ajarkan gitu, dengan rekan-rekan sejawat Juan mungkin mengajak kolaborasi. Oh gitu, berarti tindak lanjut yang akan Pak Juan laksanakan ini berkolaborasi begitu ya. Oke. Jadi bagaimana nih perasaan Pak Juan setelah mengemukakan masalahnya dengan siswa-siswa di lapangan kepada saya? Ya, alhamdulillah sebelumnya terima kasih Bu Melani. Sebelumnya kan memang Juan ingin bertemu Bu Melani untuk mendapatkan solusi dan saran dari Bu Melani. Alhamdulillah setelah kita berbincang-bincang ini, Juan sudah menemukan jalan atau rencana apa yang harus Juan lakukan untuk mengatasi masalah atau keresahan Juan tadi. Terima kasih Bu Melani. Oh iya, sama-sama Pak Juan. Jadi setelah kita tukar pikiran, mungkin Pak Juan udah lebih lega gitu ya dari masalahnya tadi. Terus mungkin dalam jangka waktu berapa bulan ke depan saya akan tanya lagi sama Pak Juan bagaimana progres ke depannya gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hal tersebut dengan baik ya Pak Juan ya, dengan komitmen yang sudah kita buat tadi. Mungkin itu saja Pak Juan karena waktu yang sudah terbatas. Jadi mungkin saya undur diri. Ya, saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam Bu Ani. Alhamdulillah tadi kita sudah melakukan coaching ya. Iya. Nah, setelah ini sebagai agenda pasca observasi, saya ada beberapa pertanyaan nih. Ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan ya Bu Ani, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, di mana Alur Tirta tersebut yaitu tentang tujuan, saya mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach bisa menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah dari masalah yang ia hadapi. Baik, tadi saya juga mengamati ya Bu Mel, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Mel sudah sangat baik, menggunakan Alur Tirta dan sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami gitu ya Bu Ani, sehingga untuk coaching berikutnya saya bisa lebih baik yaitu dengan Alur Tirta itu sendiri. Jadi saya harus memperdalam lagi kayaknya nih. Itu Bu Ani yang akan saya lakukan ke depannya. Oh begitu, jadi lebih mendalami lagi proses Alur Tirtanya begitu ya? Iya. Baik Bu Mel, itu saja yang ingin saya tanyakan. Semoga proses coaching kali ini bermanfaat untuk Ibu sebagai coach dan untuk coaching bisa menyelesaikan permasalahannya. Demikian ya Bu Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Juan. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini gimana Pak Juan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Menurut rencana nanti Bu Ani mau melakukan coaching ya? Iya betul. Oke, sebelum Ibu Ani melaksanakan coaching, saya ingin memberikan masukan dikit ya terkait nanti coaching. Nanti saya akan menjadi observer. Nanti saya akan menilai teknik coach yang Ibu lakukan menggunakan teknik Tirta,
kemudian menggunakan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai teknik kita tersebut atau belum? Oke, kemudian saya ingin mengingatkan tentang prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimal potensi. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yang pertama present atau kehadiran, kemudian mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Begitu Pak Juan. Oke, dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira kompetensi mana yang mau Ibu lebih fokuskan untuk coaching kali ini? Saya akan memfokuskan pada kompetensi mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Juan. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita melakukan coaching. Kira-kira indikator tercapaian yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Terkait indikator ketercapaian pada proses coaching kali ini, saya ingin coach saya menemukan solusi ya Pak Juan atas permasalahan yang dihadapi, atau menemukan langkah-langkah penyelesaian terhadap masalah yang memang sedang dialami. Begitu Pak Juan. Oke, nanti kita berbincang lagi setelah Ibu melaksanakan coaching ya. Baik. Assalamualaikum Bu Mel. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat ya. Oh ya, Bu Mel kemarin katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu Ani, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Bu Ani. Oh ya, kita punya waktu nggak banyak nih Bu Mel ya. Kebetulan saya setelah ini ada ada agenda lain. Kira-kira Bu Mel apa yang diharapkan dari obrolan kita sore ini? Yang saya harapkan mendapatkan solusi ya Bu Ani ya. Bagaimana saya nanti bisa menguraikan masalah-masalah yang saya hadapi ya sedikit demi sedikit ya, supaya bisa terlaksana dengan baik gitu di sekolah. Jadi Bu Mel ada sedikit permasalahan ya di sekolah. Kalau Iya. boleh tahu tentang apa itu Bu Mel? Permasalahannya yaitu tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar gitu ya, keaktifan dari para rekan guru di sekolah. Begitu Pak. Jadi ini terkait teman-teman guru yang belum aktif dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ya Bu Mel ya. Iya, betul Bu Ani. Kalau dari Bu Mel sendiri, gambaran yang Bu Mel harapkan teman-teman itu bisa aktif seperti apa dalam pemanfaatan PMM ini? Yang saya harapkan kepada kawan-kawan itu mereka lebih aktif ya, artinya bisa memanfaatkan dari program pemerintah itu sendiri, sudah diberikan kemudahan, kemudian sudah difasilitasi, yaitu Bu Ani. Yang saya harapkan seperti itu. Oh iya, jadi rekan-rekan guru di sekolah Bu Mel ada berapa orang ya? Sekitar ada 12 orang ya, tapi gurunya ada 10 yang mengajar gitu. Artinya dua orang itu adalah tendik gitu. Oh ya, jadi guru berjumlah 10 orang ya. Iya, dari 10 orang ini yang Bu Mel harapkan bisa aktif dalam memanfaatkan PMM ini sekitar berapa orang? Yang saya harapkan sekitar 50%-nya ya. Saya tidak muluk-muluk ya Bu Ani, yang penting tercapai target dari separuhnya saja saya sudah alhamdulillah gitu. Berarti target Bu Mel adalah 50% guru di sekolah bisa aktif dalam memanfaatkan PMM ya. Iya. Oke Bu Mel. Itu kan kondisi ideal yang Bu Mel harapkan ya. Kalau bisa kita kasih nilai atau level, katakanlah itu ada di level 10 begitu ya. Nah, kondisi sekarang itu kira-kira ada di level berapa kondisi teman-teman guru itu? Kondisi pada saat ini hanya kisaran di level kedua ya Bu Ani ya. Nah itu yang saya sangat miris dengan keadaan yang sekarang, karena memang levelnya memang sangat rendah gitu. Oh, jadi sekarang kondisinya masih di level 2 ya. Berarti masih cukup jauh ya Bu Mel ya untuk bisa mencapai ke level 10 begitu. Iya. Oke lah Bu Mel ya. Kira-kira
dalam beberapa bulan ini, taruhlah 6 bulan ke depan, Bu Mel akan menaikkan ke level berapa ini? Dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, harapan saya bisa menaikkan ke level ke-6 atau 7 begitu ya. Seperti itu. Ke level 6 atau 7, oke. Kira-kira apa yang akan Bu Mel lakukan untuk bisa naik ke level 6 atau 7 kondisi guru-guru di sekolah Bu Mel ini? Yang ingin saya lakukan itu mengadakan seminar kecil gitu, seperti yang kita kenal saat ini, diseminasi terhadap guru-guru yang lain. Jadi saya ingin membagi pengalaman-pengalaman atau ilmu saya ya pada guru itu dengan seminar-seminar seperti itu. Oh, jadi Bu Mel akan mengadakan diseminasi atau seminar kecil di sekolah ya, untuk berbagi ilmu terkait pemanfaatan PMM begitu ya. Iya. Kira-kira ini akan diagendakan berapa pekan sekali atau berapa bulan sekali begitu? Kami sudah melakukan kesepakatan 1 minggu itu 1 kali gitu. Kami mengadakan di hari Sabtu. Dari hari Sabtu itu kami mengagendakan 3 jam gitu dalam 1 kali pertemuan. Jadi 1 pekan sekali untuk agenda diseminasi, khususnya pemanfaatan PMM ya Bu Mel ya. 1 pekan sekali. Untuk agenda ini pihak-pihak mana saja yang akan kita libatkan ini? Yang akan saya libatkan tentunya sebagai atasan pasti kepala sekolah ya Bu Ani ya, karena beliau adalah sebagai pengambil kebijakan. Kemudian tentunya karena target saya adalah guru, tentunya pasti rekan guru itu sendiri. Itu yang akan saya libatkan. Artinya Bu Mel akan berkolaborasi dengan kepala sekolah ya sebagai pemegang kebijakan di sekolah, dan yang utama adalah rekan-rekan guru sebagai sasaran acara kita begitu ya. Agenda kita. Oh ya Bu Mel, misalnya nih nanti ke depan akan ada kendala, ternyata yang kita rencanakan 1 pekan sekali itu tidak berjalan, apa yang akan Bu Mel lakukan? Yang akan kami lakukan mungkin akan mengganti di hari yang lain gitu. Yang penting itu tadi ada kesepakatan dengan guru-guru yang lain. Oh begitu, jadi Bu Mel akan mereschedule ulang begitu ya agendanya. Yang pasti agenda ini tetap harus berjalan meskipun waktunya bisa jadi mundur begitu ya. Betul sekali. Oke. Baik Bu Mel, dari obrolan kita sore ini, kira-kira apa yang Bu Mel rasakan? Aduh, yang saya rasakan lega ya Bu Ani ya. Artinya masalah-masalah yang saya pikirkan dari kemarin-kemarin sudah terurai gitu sedikit-sedikit dari perbincangan saya dan Bu Ani ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktu dari Bu Ani itu sendiri. Oh iya. Alhamdulillah ya Bu Mel, kalau sedikit membantu, saya sebenarnya tidak bisa membantu banyak, hanya sebagai tempat cerita dari Bu Mel, dan alhamdulillah tadi kita sudah menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang Bu Mel hadapi. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan terkait diseminasi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk rekan-rekan guru di sekolah Bu Mel bisa berjalan dengan lancar. Iya Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Oh ya, mungkin bulan depan saya ingin ketemu Bu Mel lagi nih, pengen ngobrol gimana progres dari rencana yang kita bicarakan sore ini ya. Oh boleh ya Bu Ani, ya saya akan infokan, mudah-mudahan apa yang saya lakukan akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Baik, begitu saja ya Bu Mel ya. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir bincang-bincang kita sore ini. Ya, Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ani, tadi Bu Ani udah melaksanakan coaching dengan coaching, dan saya juga sudah melakukan observer. Gimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching hari ini? Ya alhamdulillah senang ya Pak Juan, karena saya sudah sedikit bisa membantu rekan saya yang memang sedang ada sedikit permasalahan begitu Pak Juan. Oke, kira-kira
apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu sebutkan di awal tadi? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta ya. Mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coach dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan juga bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, begitu Pak. Oke, baik. Dari yang saya lihat tadi juga, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta dengan yang baik, kemudian menggunakan alur Tirta dan menerapkan prinsip-prinsip coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching kali ini? Iya, Pak Juan, proses coaching kali ini memang saya baru ya Pak Juan, dan untuk ke depan saya harus lebih mendalami lagi, khususnya terkait dengan alur Tirtanya Pak Juan ini, agar saya bisa lebih paham dan untuk ke depan proses coaching yang selalu saya jalankan